Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan support vektor majelis SBM klasifikasi situs website. Sebelum presentasi, di sini kita akan mengenalkan nama masing-masing dulu. Pertama, nama saya Eris Kimulana. Saya Yusri Ahmad Husni Latukasina. Saya Gustian Saputra Manggala. Ya, maaf, ada satu yang tidak bisa presentasi karena di halangan sakit. Terus kita mulai ya. Bab 1, Intermediate Development Ide dan sumber pada data-data science. Dalam konteks pengembangan model machine learning seperti super vector machine SPM, berperan penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Menggunakan Google Collaborative atau Colab sebagai ide menerapkan super vector machine adalah pilihan baik karena Colab butuh berbagai bahasa pemrograman dan pustaka pembelajaran. Contohnya satu, library pembahasan pemrograman. Satu, Pandas. Pandas itu adalah library open source yang sangat populer di Python untuk analisis data dan manipulasi data. Terus dua, SecretClair. SecretClair menyediakan berbagai alat sederhana dan efisien untuk data mining dan analisis data. Contoh kode tersebut, TND Vectoris digunakan untuk mengubah teks menjadi fitur menarik berdasarkan frekuensi data. Dua, Train Test Split digunakan untuk membagi data set menjadi data T dan data uji. Tiga, Label and Encoder digunakan untuk mengubah label kategori menjadi nilai numerik. Empat, SVG digunakan untuk membuat dan melatih model super vektor. Tiga, Malpolitik. Malpolitik merupakan library dari Python yang umum digunakan untuk visualisasi data. Empat, Seborn salah satu library populer dalam lingkungan Python yang digunakan untuk membuat visualisasi data statistik. 5. NumPy. NumPy adalah library dalam program Python yang digunakan untuk komputasi ilmiah. Ini sumber datanya, nama datanya website classification, linknya website classification dataset, jenis datanya sekedar, direksi datanya dataset klasifikasi situs, website berisi informasi tentang berbagai situs yang dikategorikan dalam beberapa kelas. Lanjut bab 2. Bab 2, Basinis, Understanding, dan Data Preparation. Di sini Basinis Understanding adalah situs web meningkatkan secara eksposional, mencakup berbagai kategori seperti e-commerce, pendidikan, berita, hiburan, dan lain sebagainya. 2. Data Preparation. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah mengunduh dataset ke website classification dari tautan berikut. Kemudian, import library pada Pandas dan ubah file CSV yang kita unduh menjadi data frame. Lalu tampilkan beberapa baris data terus menggunakan function hit. Ini contoh gambar inputannya. 1. Import Pandas as basic. From clearing this model collection, import trend set split. From clearing picture expression text, import is spread. Untuk file-filenya, content drive, my drive, website clarification, CSV. Untuk tampilan beberapa baris dari datasetnya yaitu print, df, titik hit. Terus untuk unmit-nya, untuk website linknya http www.booking.com index html heights sama dengan 1743217. Terus untuk selanjutnya adalah kita perlu mengecek apakah terdapat nilai-nilai yang hilang pada dataset, lalu menghapus nilai-nilai tersebut, memastikan data bersih, serta mengubah data kategorikal menjadi numerik menggunakan label encoding dan mengubah teks menjadi numerik menggunakan tipe vectorisis untuk digunakan dalam evaluasi model. Ini untuk tampilannya. 3. Pra-promosisan data. Periksa data dan tangan nilai hilang. Print, df, insult, titik zoom. Terus untuk ubah data kategorikal menjadi numerik, label encoding atau itu tampilannya seperti Y sama dengan df kategori, label satu strip encoder sama dengan label encoder. Terus untuk gunakan tipis vectorizers-nya untuk mengubah teks menjadi fitur numerik seperti ini tampilannya, vectorizers sama dengan tipis vectorizer. X vectorizer bit transport text clean website text. Nanti uname-nya titik 2 kosong website web clean website text kategori tipe
INT NAPAT. Kita lalu memisahkan data dan membagi dataset menjadi set latihan seperti ini tampilannya. Pisahkan data X trend, X test, Y trend, Y test, trends, data strip test, data strip script. Terus untuk yang bab 3-nya akan disampaikan kepada si saudara si Yusri. Untuk saudara si Yusri kita persilakan. Ini lanjut ke bab 3, analisis data eksplorasi. Di sini ada ringkasan statik, dataset, website klasifikasi oleh Hetul Meta menyediakan data untuk mengklasifikasikan situs web berdasarkan atributnya. Dataset ini mencakup fitur-fitur seperti panjang URL, jumlah digit dalam URL, dan siapkan URL mengandung kata kunci tertentu. Dirancang untuk tugas pembelajaran mesin, dataset ini membantu memprediksi jenis situs web dari atribut yang diberikan. Berguna untuk proyek kategorisasi web, keamanan siber, dan penyaringan konten. Di sini ada penjelasan statistik deskriptif. Pertama ada count, yaitu jumlah data non-null di setiap kolom. Min, rata-rata nilai untuk kolom numerik. STD, standar deviasi untuk kolom numerik. Dan min, nilai minimum. Dan selanjutnya 25% atau 50% atau 75% kuartil pertama, median, dan kuartil ketiga. Selanjutnya ada max, nilai maksimum. Selanjutnya unik, jumlah nilai kolom kategori. Selanjutnya ada top, nilai yang paling sering muncul untuk kolom kategori. Selanjutnya ada frekuensi nilai yang paling sering muncul untuk kolom kategori. Ini ada visualisasi data, melatih model SPM dengan kernel linear. Ini ada tampilannya, bangun dan melatih mode SPM. Model sama dengan SVG, kernel sama dengan linear. Model fit train, Y train. Lalu memprediksi data uji dan menghitung akurasi, serta penampilan laporan klasifikasi dan confusion matrix. Di sini ada tampilannya. Pada gambar 5 di atas, setelah melatih model SPM dengan kernel linear dan mengevaluasinya, model mencapai akurasi sebesar 89% pada data uji, dan laporan klasifikasi menunjukkan presisi, rekal, dan F1 skor untuk setiap kategori. Sini ada outputnya. Menggunakan PCA untuk mengecilkan dimensi data agar lebih mudah dilihat. Lalu kita plot support vectors alias data titik yang membantu SPM untuk menentukan batasan klasifikasinya. Data yang dihasilkan akan ditandai dengan lingkaran kosong dengan pinggiran hitam. Ada yang udah tap. Sini ada inputan, hasil inputan. Ini adalah hasil inputan. Selanjutnya ada source code-nya. Selanjutnya akan dijelaskan
Ya, sekian terima kasih untuk si saudari si Yusri. Untuk selanjutnya akan disampaikan presentasi untuk kesimpulan dan saran yang akan disampaikan pada si saudara Sitian, saudara Sitian, dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4 penutup. 4 kesimpulan. Dalam proyek ini kami telah menerapkan SPM dalam membahas proses pembangunan algoritma SAM untuk klarifikasi teks situs web, dataset yang berisi teks yang telah dibersihkan dari berbagai web yang dikategorikan. Model SPM dengan kernel linear berhasil menunjukkan performa yang baik dalam klarifikasi teks situs web, proses pemrosesan yang dilakukan, serta penggunaan did factorizer dan label encoder. Berhasil mengubah data teks menjadi fitur menarik yang efektif. Evolusial model menunjukkan akurasi yang tinggi dan metrik evaluasi yang positif, yang menunjukkan bahwa model ini andal untuk tugas klarifikasi teks. Saran dari saya, penggunaan kernel yang berbeda untuk kasus di mana data tidak dipisahkan secara linear disarankan untuk mencoba kernel lain seperti RDF, radial basis function, atau polinomial untuk meningkatkan performa model. Yang kedua, hyperparameter tuning. Meskipun SVM memiliki performa yang baik, tuning hyperparameter seperti C dan gamma untuk kernel RBF dapat lebih mengoptimalkan model teknik seperti grid research atau random research dapat digunakan untuk menemukan kombinasi hyperparameter yang optimal. Yang ketiga, penambahan fitur baru yaitu adalah jika memungkinkan menambahkan fitur baru yang relevan dapat meningkatkan akurasi model dan fitur tambahan yang harus relevan dan memberikan informasi yang signifikan untuk klarifikasi. Dan yang keempat adalah penggunaan data yang lebih besar, yaitu untuk memperbaiki generalisasi model disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih besar jika tersedia. Data yang lebih besar dapat membantu model untuk belajar pola yang lebih baik dan mengurangi overfitting. Yang kelima adalah validasi dan cross validation, yang menggunakan teknik validasi seperti default cross validation dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai performa model pada data yang tidak terlihat. Ini membantu dalam memastikan bahwa model tidak overfit pada set pelatihan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk saudara Sitian. Sekian dari presentasi kita. Bila ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.